Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Raya dengan NIM K792404. Perkenalkan, saya Dita Faturasi dengan NIM K762403. Perkenalkan, nama saya Renata Feria Ramadhani dengan NIM K624054. Perkenalkan, nama saya Sofia Fitriya dengan NIM K762405. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan apa itu kebijakan moneter. Teman-teman tahu nggak sih apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga. Nah, tujuan dari kebijakan moneter yaitu yang pertama, menciptakan stabilitas ekonomi, yang kedua, menjaga stabilitas harga, dan yang ketiga, menyelesaikan masalah deflasi dan inflasi. Yang terlibat dalam kebijakan moneter yang pertama, Bank Sentral sebagai pelaksana kebijakan moneter, yang kedua, perbankan sebagai perantara antara bank sentral dan masyarakat, yang ketiga, depositor, masyarakat yang kelebihan dana dan meminjamkan dananya ke bank, yang keempat, peminjam, masyarakat yang kekurangan dana dan meminjam melalui bank. Instrumen kebijakan moneter ada 3. Yang pertama, operasi pasar terbuka, yang kedua, giro wajib minimum atau GWM, yang ketiga, tingkat diskonto. Nah, instrumen tersebut akan kami jabarkan serta alat peraganya sebagai berikut. Saya di sini sebagai Bank Sentral. Bank Sentral memiliki kebijakan open market policy atau kebijakan pasar terbuka. Kebijakan pasar terbuka adalah kebijakan atau instrumen yang dilakukan Bank Sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ini kita asumsikan saya sebagai Bank Sentral, sama saya sebagai masyarakat, dan Bank ini sebagai jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat banyak, maka akan menyebabkan inflasi. Saya sebagai Bank Sentral memiliki kebijakan untuk mengeluarkan surat berharga. Surat berharga ini akan saya jual kepada masyarakat untuk menekan tingkat inflasi. Ketika surat berharga ini saya jual, maka jumlah uang yang beredar di masyarakat akan menurun, dan ini akan menekan tingkat inflasi. Sebaliknya, jika saya sebagai Bank Sentral ingin menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, maka saya akan membeli surat berharga dari masyarakat, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat akan bertambah. Ketika jumlah uang beredar di masyarakat bertambah, maka tingkat konsumsi mereka juga akan bertambah, dan ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Saya Bank Sentral, saya berhak untuk menaikkan dan menurunkan giro wajib minimum melalui undang-undang. Saya harus mematuhi perintah dari Bank Sentral. Karena terjadinya deflasi dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka saya akan mengurangi giro wajib minimum. Bank Sentral menurunkan giro wajib minimum, maka jumlah uang yang dipinjamkan kepada masyarakat akan lebih banyak. Saya Bank Sentral, ketika terjadi inflasi, maka saya akan menaikkan GWM. Ketika Bank Sentral menaikkan GWM, maka jumlah uang yang dipinjamkan kepada masyarakat akan berkurang. Jumlah uang beredar akibat dari kebijakan ini akan digambarkan melalui alat peraga berikut. Kertas ini menggambarkan giro wajib minimum, sedangkan air yang berada di atas kertas ini menggambarkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ketika Bank Sentral menaikkan GWM, maka air yang berada di atas kertas ini akan semakin sedikit. Begitu pula jumlah uang yang beredar di masyarakat maka akan semakin sedikit. Sebaliknya, ketika Bank Sentral menurunkan GWM, maka air yang berada di atas kertas ini akan semakin banyak. Begitu pula uang yang berada di masyarakat akan semakin banyak. Kebijakan diskonto adalah salah satu instrumen yang dilakukan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk mengatur uang yang beredar di masyarakat dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga. Tujuan diberlakukannya kebijakan diskonto oleh Bank Sentral yaitu yang pertama untuk menstabilkan perekonomian, yang kedua untuk menstabilkan harga, yang ketiga untuk mengendalikan deflasi maupun inflasi, dan yang terakhir yang keempat yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Berikut ini adalah penjelasan
mekanisme kebijakan diskonto menggunakan alat peraga. Sebelum itu, saya akan jelaskan beberapa alat bantu peraga untuk menjelaskan mekanisme kebijakan diskonto. Yang pertama, kita akan menggunakan cup ini sebagai uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua, kita akan menggunakan botol ini sebagai bank komersil. Lalu, yang ketiga, kita akan menggunakan dua tutup botol ini sebagai tingkat suku bunga, yang dimana tutup botol yang berlubang besar menandakan tingkat bunga rendah, dan yang tutup botol berlubang kecil menandakan tingkat suku bunga tinggi.